Ternyata tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Assalamualaikum anak-anak semua. Di video kali ini, Bu Guru Dacil akan memberikan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Anak-anak Bu Guru Dacil, sekarang Bu Guru minta kalian untuk menyimak dengan seksama ya, supaya kalian bisa paham mengenai perkembangbiakan vegetatif. Ini buah nanas. Kalian suka kan buah nanas? Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Ayo, siapa sih yang tidak tahu bawang? Pasti kalian tahu kan bumbu yang satu ini? Bawang merah memiliki bentuk berlapis, yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, ini gambar selanjutnya yaitu pohon pisang. Bu Guru Dacil suka sekali makan pisang. Kalau anak-anak Bu Guru Dacil suka makan pisang juga tidak? Nah, untuk selanjutnya, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Sekarang, kita akan cari tahu definisi dari perkembangbiakan vegetatif. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Menurut buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6, bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Dari pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, maka perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Ayo anak-anakku, simak penjelasannya dengan seksama ya. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Kita akan membahas definisi dari perkembangbiakan secara vegetatif alami. Jadi, pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi, dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita berlanjut membahas jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu pembentukan tunas, rizoma atau akar tinggal atau akar rimpang, umbi lapis, umbi batang, geragih atau stolon, umbi akar, tunas adventif, spora, dan membelah diri. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan jenis-jenis dari perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yuk kita bahas lebih mendalam. Simak baik-baik. Jenis yang pertama yaitu pembelahan atau membelah diri. Pembelahan merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel yang dihasilkan menjadi individu baru. Sifat sel anak ini akan sama persis dengan sel induk.
Sekarang berlanjut ke nomor 2, yaitu umbi lapis. Bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Oke anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya wortel dan bunga dahlia. Nah, untuk umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Sehingga, jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang tumbuh secara umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Oke anak-anak, kita lanjut lagi yuk. Selanjutnya yaitu geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Sehingga tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya adalah stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Untuk selanjutnya yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun seperti cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar seperti sukun dan kesemek. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran merupakan kotak spora. Bagaimana anak-anak Bu Guru Dacil? Masih semangat untuk melanjutkan pembelajarannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila ya, dan follow juga Instagramnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah sansevieria, jahe, dan lengkuas. Sekarang kita lanjut ke fragmentasi. Perkembangbiakan secara fragmentasi adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membelah atau memotong tubuh menjadi beberapa bagian, yang kemudian bagian tubuh yang terpotong tersebut akan berkembang menjadi individu yang baru. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara fragmentasi adalah ganggang spirogyra dan oscillatoria. Anak-anakku, sekarang kita sudah selesai membahas jenis-jenis dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, sekarang kalian jadi lebih tahu kan? Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan, tetapi dengan bantuan atau campur tangan manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada tumbuhan, simak di video selanjutnya ya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya.
melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah belajar bersama di channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Semoga video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video pembelajaran lainnya ya di channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selalu dukung channel ini dengan berikan like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video-video dari Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.